Selamat pagi pemirsa, sebuah kado manis penutup tahun 2025 dipersembahkan para atlet Indonesia yang berjuang di ajang SEA Games 2025 Thailand. Posisi peringkat kedua di bawah tuan rumah dengan raihan 91 medali emas sungguh membanggakan sebab mereka semula hanya ditargetkan meraih 80 medali emas untuk menyegel peringkat ketiga. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 22 Desember 2025 dengan tema Martabat di Balik Kilau Medali. Bersama saya Glory Nata dan Anda juga bisa menyampaikan pendapat melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qohar. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Glory. Ya, Mas Abdul Qohar, kita langsung saja dari raihan Indonesia. Ini kan sudah melampaui target, tadinya target 80 medali emas, sekarang 91 medali emas. Nah, kira-kira apa catatan penting dari Dewan Redaksi di balik 91 medali emas ini? Ya, ini adalah prestasi yang membanggakan karena setelah 30 tahun Indonesia kembali menjadi runner-up. Mengapa menjadi runner-up saja sudah dikatakan membanggakan, bukan juara umum. Karena begini, Glory, 33 kali SEA Games itu juara umumnya 17 kali diantaranya adalah tuan rumah. Sehingga raihan runner-up itu mencerminkan seolah-olah dia juara umum. Kenapa? Karena tuan rumah itu memperoleh banyak privilege, termasuk dalam menentukan cabang olahraga. Nah, sebagai tuan rumah umumnya itu membuat cabang olahraga yang menguntungkan tuan rumah tentu. Diperoleh medali sebanyak-banyaknya dari cabang olahraga yang negara lain itu biasanya tidak terlalu punya skill di bidang itu. Maka ya itu yang dilakukan oleh tuan rumah. Karena itu ini patut mendapatkan apresiasi karena 91 emas itu bukan sebuah medali yang sedikit. 2 tahun lalu SEA Games sebelumnya, SEA Games ke-32, Indonesia mendapatkan 87 medali emas dan berada di peringkat ketiga. Tetapi tentu saja pesan utama kita adalah ya kita bangga boleh, tentu saja harus bangga. Tetapi jangan cepat puas. Karena panggung sesungguhnya itu adalah ya Olimpiade. Kalau pertaruhan olahraga, panggung yang paling berkilau, panggung yang istilahnya mendapatkan magnet terbesar, mendapatkan pengakuan besar dari dunia itu adalah Olimpiade. Karena itu ini sebagai gerbang lah ya, gerbangnya menuju nanti puncaknya di Olimpiade. Tapi Mas Qohar, kita melihat dari editorial hari ini di Martabat di Balik Kilau Medali, ini ada beberapa catatan penting dari Dewan Redaksi. Ada kendala yang sebenarnya masih menghantui tata kelola olahraga Indonesia. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang harusnya negara ini perbaiki? Ya, ini jadi momentum. Jadi ketika kita melihat bahwa ternyata atlet kita ini punya bibit-bibit unggul, maka hal-hal yang harus dipertahankan itu ya dipertahankan dengan cara apa? Beri mereka fasilitas, infrastruktur keolahragaan yang benar, sport science yang harus dikembangkan. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah pembinaan berjenjang. Pembinaan berjenjang dari kelompok umur itu harus jelas. Dan ini yang tidak kalah penting yang disebutkan di dalam undang-undang keolahragaan. Pasca mereka nanti pensiun atau selesai menjadi atlet, harus diamankan kesejahteraan mereka. Jadi tidak boleh kemudian ada lagi kisah cerita atlet olahraga penyumbang emas SEA Games terpaksa menjual medali emasnya karena untuk makan sehari-hari. Ini kan sebuah ironi, paradoks dalam sebuah bangsa yang mengakui menjunjung harkat martabat olahraga, tetapi para atletnya berada dalam situasi yang menyedihkan. Nah, ini yang harus terus-menerus diperbaiki dan SEA Games kali ini menjadi momentum. Pembinaan digalakkan, sport science juga digalakkan, dan jangan hanya puas dengan level-level tertentu, maka harus terus menaikkan level, seperti tadi saya katakan, menjadi menaikkan level di grade tertinggi yaitu Olimpiade. Tapi kalau nggak salah ada undang-undangnya juga ya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Tapi sejauh ini penerapan atau implementasinya masih dinilai simbolik ya? Ya, beberapa sudah diimplementasikan, tetapi beberapa di antaranya masih miss ya. Kita selalu berhadapan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah pendataan para atlet yang ternyata kehidupannya masih susah. Kehidupan mereka masih susah. Kita masih menemui hal-hal seperti itu. Ada saja cerita di balik kisah heroik ketika ternyata setelah ditelusuri
pernah meraih medali emas bahkan kan di SEA Games gitu, terutama di situ. Nah, ini yang harus betul-betul diimplementasikan karena memang ini tidak mudah untuk mengimplementasikan itu karena terkait dengan pembiayaan, terkait dengan APBN, anggaran. Tetapi sebetulnya kalau komitmen itu ada, bukan perkara yang susah kok. Hal-hal seperti ini. Yang penting adalah apa yang dikatakan oleh Presiden tadi, Sabto Pendito Ratu. Jadi seorang pemimpin itu yang dipegang ucapannya kan, begitu ucapannya sudah mengatakan dapat bonus, kasih bonus, tetapi sudah menyatakan di undang-undang mengatakan bahwa ada kesejahteraan untuk para atlet, tunaikan harusnya dijamin itu, gitu tunaikan ya. itu. Nah, kalau nggak salah di editorial hari ini juga membahas soal tidak sinkronnya antara pembinaan di pusat dengan di daerah. Nah, seberapa seriuskah masalah ini berdampak pada prestasi atau laju prestasi? Kita melihat begini, pembinaan berjenjang ini memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dia membutuhkan koordinasi juga yang luar biasa dari pusat dan daerah. Kebanyakan ketika di pusatnya sudah beres, lalu begitu pulang ke daerah, itu pemerintah daerah, ya karena tadi itu problem fiskal, problem anggaran pembangunan daerah APBD yang minim, yang berebut dengan untuk kepentingan-kepentingan lain, sehingga implementasi dari pembinaan olahraga itu sendiri masih sangat minim. Nah, itu yang sering terjadi dan sering dialami oleh berbagai atlet di daerah-daerah ketika mereka pulang kembali ke daerah gitu loh. Sehingga ada saja atlet yang misalnya terpaksa pindah daerah karena di daerah yang lain dia merasa mendapatkan jaminan kesejahteraan yang lebih bagus. Itu intinya sebetulnya di situ. Ketika atlet itu mencapai peak performance, berikan mereka keleluasan, kesempatan gitu. Tetapi begitu mereka sudah selesai mengabdi pada negara atau pensiun jadi atlet, berikan mereka kesejahteraan. Jadi harus dijamin oleh negara. Ya. Baik pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita simak paket editorial hari ini, Martabat di Balik Kilau Emas. Martabat di Balik Kilau Medali. Sebuah kado manis penutup tahun 2025 dipersembahkan para atlet Indonesia yang berjuang di ajang SEA Games 2025 Thailand. Posisi peringkat kedua di bawah tuan rumah dengan raihan 91 medali emas sungguh membanggakan. Sebab mereka semula hanya ditargetkan meraih 80 medali emas untuk menyegel peringkat ketiga. Meski kalah jauh dari Thailand yang meraup 233 medali emas, posisi runner-up adalah juara yang sesungguhnya. Harap mafhum, dalam ajang SEA Games, peringkat pertama lazimnya adalah milik tuan rumah. Terakhir kali Indonesia meraih predikat juara sesungguhnya adalah pada SEA Games Chiang Mai, Thailand, pada 1995, sudah 30 tahun yang lalu. Ketika itu Indonesia menjadi runner-up dengan menyabet 77 medali emas. Keberhasilan kontingen Indonesia di kancah SEA Games 2025 bukan sekadar catatan angka di atas papan skor. Prestasi itu adalah manifestasi dari peluh, air mata, dan pertaruhan harga diri bangsa. Raihan 91 emas menjadi simbol ketangguhan atlet-atlet kita di tengah persaingan ketat negara-negara Asia Tenggara. Agaknya, janji bonus 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas yang dinyatakan Presiden Prabowo turut melecut semangat para atlet. Namun, iming-iming materi tanpa kemampuan memenangi pertandingan tidak akan cukup. SEA Games 2025 menunjukkan bahwa atlet Indonesia yang unggul di level regional. Bahkan beberapa dari mereka seperti lifter Rizky Yuniansyah mampu menunjukkan superioritas di kancah dunia. Lantas, apa sebetulnya yang membuat prestasi Indonesia cenderung melempem sampai perlu waktu 30 tahun untuk meraih kembali prestasi tertinggi? Jika tidak menjadi tuan rumah, Indonesia paling banter finish ketiga, terjepit oleh dominasi Thailand dan Vietnam. Banyaknya atlet muda dari kelompok generasi Z
yang mampu menyabet medali, bahkan medali emas di SEA Games 2025 sesungguhnya membuktikan Indonesia tidak kekurangan bibit-bibit berkualitas. Kendala utama yang terus-menerus menghantui adalah belum sinkronnya sistem pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga pusat. Kompetisi usia muda yang berkualitas sangat minim, sehingga membuat bibit atlet sulit berkembang sejak dini. Masalah infrastruktur yang tidak merata dan kurangnya penerapan metode mutakhir pembinaan atlet turut mempertebal tembok besar yang menghambat laju prestasi atlet Indonesia. Itu masih diperparah kisruh manajemen dan buruknya tata kelola kepengurusan cabang olahraga. Di sisi lain, atlet berprestasi cenderung belum mendapatkan penghargaan yang memadai untuk menjamin penghidupan yang layak. Sejumlah legenda nasional bidang olahraga setelah meninggalkan gelanggang harus bekerja sebagai buruh cuci, tukang las, atau bahkan mengalami krisis identitas pasca pensiun. Dasar hukum untuk penghargaan atlet muda sudah ada dalam konstitusi. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak mengembangkan diri melalui pendidikan dan kebudayaan termasuk olahraga demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan juga mengamanatkan pemerintah memberikan penghargaan kepada atlet tentang keolahragaan dan organisasi olahraga yang berprestasi. Kita mendorong agar implementasi undang-undang keolahragaan ini tidak berhenti pada seremonial pemberian bonus. Negara harus hadir dalam bentuk sistem proteksi yang memastikan kehidupan yang layak bagi mantan atlet berprestasi. Dalam penghargaan itu ada martabat yang dijunjung. Investasi pada kesejahteraan atlet adalah juga investasi pada martabat bangsa. Prestasi SEA Games 2025 harus menjadi titik balik. Jangan biarkan air mata haru di podium berubah menjadi air mata kepiluan di masa tua. Mari kita bangun sistem yang menjadikan atlet berprestasi sebagai jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar pengabdian yang berujung pada kemiskinan. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, saat ini sudah terhubung langsung bersama kami ada penelpon Bapak John Veto dari Batam Kepri. Selamat pagi Bapak John Veto. Selamat pagi Mbak Luri, selamat pagi Bung Abdul Kohar. Pagi Pak John. Iya, silakan Pak, tanggapan Anda. Ini saya agak tersipu-sipu juga dan kaget serta salut ya. Martabat di balik kilau medali. Jadi saya kemarin udah agak pesimis gitu. Ini kita down ini dari 80 itu bisa 75, 70 gitu. Tahu-tahunya mencapai target, melebihi target jadi 91. Kalau ini kita agak terobati lah ya dengan ada kita dilanda bencana di mana-mana. Tahu-tahunya di SEA kita bisa mencapai target yang begitu luar biasa. Betul kita buka tadi 30 tahun ya, kita tidak pernah mencapai yang seperti ini. Sekarang mencapai ini. Saya agak berbangga juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam keadaan efisiensi. Kita mungkin ekonomi belum begitu stabil, tapi kita mencapai target. Jadi ini Presiden bisa juga kita apresiasi ini. Dan lagi kemarin saya dengar Presiden dia agak bingung bagaimana untuk ini bonus-bonus gitu kan. Karena disiapkan bonus kan cuma untuk 80. Yang 90, tapi itu sangat membanggakan kita. Mudah-mudahan cabur-cabur untuk kedepannya ini semua provinsi mempersiapkan ya dananya walaupun efisiensi di olahraga janganlah ada efisiensi gitu. Banyak pengikuti dana yang bisa dicari di daerah-daerah gitu. Libatkan pengusaha-pengusaha besar gitu kan atlet ini. Dan lagi jangan ada juga kita bongkar lagi nanti dia dah mencapai target, mencapai prestasi setahunnya diabaikan. Ini yang paling menyedihkan kita. Sesuaikan apalah kita pakailah undang-undang itu, kita ikutilah aturan undang-undang ya untuk atlet-atlet ini. Kita berbangga juga enggak ya, lo kita bencana di mana-mana sekarang
ya, kita sedih, tapi kita terobati sampai ini. Terima kasih banyak. Baik. Ketua timnya ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Bapak John Veto atas tanggapan Anda. Mas Kohar, ini Bapak John meng-highlight adalah ikuti aturan undang-undang soal kesejahteraan dari atlet. Dan kita akan bahas selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan untuk menanggapi tadi penelpon dari Bapak John Veto, soal yang di-highlight adalah soal undang-undang kesejahteraan olahraga, khususnya para atlet. Keolahragaan ya, itu isu yang selalu muncul dalam setiap tahun. Tetapi begini, dengan berbagai macam pola pembinaan yang bagus, lalu kesadaran bagi negara, pemerintah, kemudian bisa melahirkan undang-undang, itu adalah progres menurut saya. Progres yang patut kita apresiasi, tinggal nanti implementasinya itu harus dilaksanakan dengan sepenuh-penuhnya, karena ini adalah amanat dari undang-undang. Nah, dalam konteks seperti itu memang menjadi ironis kalau sampai undang-undang ini tidak diimplementasikan, karena faktor kesejahteraan ini yang mula-mula menjadi pemantik awal mengapa orang itu termotivasi untuk menjadi atlet. Nah, ketika motivasi itu muncul, dia bahwa ternyata menjadi atlet itu selain membanggakan bangsanya, juga bisa menikmati kesejahteraan di hari tua. Itu membuat motivasi berlipat ganda, gitu. Sehingga bakat yang sudah ada lalu diasah dengan pembinaan baik dari daerah hingga pusat, maka dia akan terus berprestasi hingga puncaknya tadi yang saya katakan, di panggung dunia. Karena pencapaian terbaik itu adalah panggung dunia. Banyak kisah tentang kehidupan, kemanusiaan, kepahlawanan, heroisme, itu muncul dari panggung-panggung di Olimpiade. Nah, karena itu SEA Games ini harus jadi titik mula, jangan jadi titik akhir gitu. Dia jangan jadi zona nyaman, euforia berlebihan, lalu kemudian melupakan puncak yang sesungguhnya, yaitu pencapaian di Olimpiade. Oke, berbicara soal memacu semangat, soal bonus 1 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah insentif finansial ini bisa dikatakan cukup untuk mengangkat prestasi jangka panjang? Sangat cukup. Setidak-tidaknya ini adalah upaya negara itu memberikan apresiasi kepada anak bangsanya yang telah mengharumkan nama bangsa, kira-kira begitu. Dan bonus ini kan sesuatu yang selalu hadir ya dalam multi event di olahraga. 2 tahun lalu SEA Games terakhir di SEA Games 32 itu bonusnya yang emas itu rata-rata mendapatkan 500 juta lebih. Nah, kalau sekarang mendapatkan bonus 1 miliar, maka ini ada peningkatan yang luar biasa. Nah, tapi jangan berhenti di situ, kan kira-kira begitu. Jangan berhenti di situ, berikan mereka motivasi-motivasi lain, sehingga ketika motivasi itu berlipat, ya tadi itu, prestasi dunia didapat, dan di ujungnya mereka atlet-atlet ini kehidupannya terjamin. Jadi mereka memang betul-betul menggunakan kesempatan sebaik-baiknya pada golden age, juga usia emasnya itu, peak ya, untuk mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Nah, pembinaan juga tidak kalah penting, karena kita tadi lihat misalnya kayak Basral Graito yang mendapatkan emas dari skateboard yang sampai dipeluk Malaysia itu kan, official Malaysia. Itu umumnya dari bawah itu mengusahakan sendiri. Nah, bagaimana negara ini turun tangan dengan memberikan pembinaan yang sesungguhnya, sehingga muncul Graito-Graito baru ini lebih banyak lagi, dengan sentuhan yang lebih bagus, dengan sentuhan yang lebih berkilau dari negara melalui misalnya sport science dan seterusnya. Oke, baik. Yang paling penting jangan sampai negara abai pada pasca karir para atlet ya. Ya, ketika berkarir dan pasca. Oke, baik. Dan pemirsa, dari seluruh capaian atlet Indonesia yang telah berjuang, semoga implementasi Undang-Undang Olahraga tidak berhenti pada seremonial pemberian bonus saja. Negara harus hadir menjamin kehidupan yang layak bagi atlet pasca pensiun, karena sejatinya investasi kesejahteraan atlet adalah investasi martabat bangsa. Mari kita bangun sistem yang menjadikan atlet berprestasi sebagai jalan menuju kesejahteraan dan bukan berujung pada kemiskinan.
Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.